BKKBN kumpulkan 156 camat sesulsel, bahas strategi penurunan stunting. Makassar, DimensiTVNews.com. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan kumpulkan 156 camat sesulsel guna bahas strategi percepatan penurunan stunting (PPS) pada kegiatan komunikasi informasi dan edukasi KIE percepatan penurunan stunting bagi mitra kerja camat di Hotel Claro, Makassar, Jumat tanggal 18 November tahun 2022. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, terhitung 17–18 November, dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Abdul Hayat Gani. Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Dr. Randa Haja Andi Rita Mariani, mengungkapkan sejatinya total camat di Sulsel sebanyak 311, namun kegiatan KIE ini terbagi atas 2 angkatan. Total ada 311 camat tapi kita bagi 2 angkatan. Angkatan pertama 156 dan insya Allah angkatan kedua akan diikuti sebanyak 155 camat, imbuhnya. Andi Rita mengatakan stunting menjadi tantangan dan ancaman serius generasi bangsa, di mana stunting mempengaruhi kualitas dan kecerdasan anak-anak yang berperan sebagai generasi penerus bangsa. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang terjadi dalam jangka waktu yang lama khususnya di 1000 hari pertama kehidupan, menyebabkan ia tidak tumbuh maksimal sehingga badannya lebih pendek dari anak seusianya. Bukan hanya itu, kecerdasannya juga rendah akibat otak tidak berkembang dan dewasa kelak mudah terserang penyakit metabolik, ujar Andi Rita. Dikatakan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting menjadi landasan hukum pelaksanaan penanganan stunting di Indonesia. Selain itu, peraturan ini juga mengamanatkan BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Nasional. Pemerintah telah menetapkan bahwa stunting merupakan isu prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024 dengan target menurunkan angka stunting dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 14% di tahun 2024, sambungnya. Selain itu, Andi Rita menambahkan dalam aspek kelembagaan telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS mulai di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, hingga desa kelurahan. Kita sudah bentuk TPPS di semua tingkatan dan sudah 100%, ini menjadi bukti bahwa Pemprov Sulsel begitu serius dalam upaya penurunan stunting, lanjutnya. Di tingkat kabupaten kota, wakil wali kota dan bupati bertindak sebagai ketua TPPS, di kecamatan diketua oleh camat, sedangkan di tingkat desa kelurahan kepala desa atau lurah berperan sebagai pengarah di mana ketua tim penggerak PKK bertugas sebagai ketua. TPPS ini menjadi wadah koordinasi dan sinergitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan evaluasi percepatan penurunan stunting, diharapkan dapat berjalan efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor, mitra pembangunan serta CSR dalam penanganan stunting, ujar Andi Rita. Andi Rita mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan sinergitas mitra dalam hal ini camat dalam percepatan penurunan stunting agar berjalan efektif, konvergensi, dan terintegrasi lintas sektor. Pemberian KIE terkait stunting kepada para camat perlu dilakukan karena perannya sebagai leading terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga penting dibekali para camat bagaimana memahami peran sebagai ketua TPPS kecamatan dan bagaimana berkontribusi dalam penurunan stunting, pungkas Andi Rita. Disebutkan ada beberapa materi yang akan diberikan kepada camat. Pertama, penguatan peran camat sebagai ketua tim percepatan penurunan angka stunting tingkat kecamatan. Kedua, penguatan tim penurunan angka stunting kecamatan dan evaluasi penurunan stunting. Materi ketiga yaitu mekanisme dan strategi percepatan penurunan stunting dilanjutkan dengan forum group discussion atau FGD antara camat untuk penguatan pelaksanaan kegiatan, lanjutnya. Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, menekankan semua tim agar langsung bergerak cepat merespon tugas masing-masing dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Abdul Hayat menegaskan jika kesuksesan suatu provinsi jika mampu mengawal program prioritas nasional salah satunya adalah stunting. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa kesatuan dan persatuan, tidak ada kesatuan dan persatuan tanpa skala prioritas. Hal ini menjadi prioritas kita. Kalau undang-undang sudah bergerak tidak perlu banyak diskusi, langsung perbanyak eksekusi. Undang-undang tidak untuk dirapatkan dan dibicarakan, tetapi untuk dilaksanakan selaku abdi masyarakat negara, tegas Abdul Hayat.
Diharapkan edukasi mengenai stunting kepada para camat akan membantu percepatan penurunan stunting di Sulsel yang ditargetkan di tahun 2024 turun di angka 14%. Gunakan semua daya dan tenaga, inovasi dan gagasan untuk mencapai target kita sampai turun menjadi 14%, sampai dikatakan menjadi generasi emas 2045, ungkap Abdul Hayat. Abdul Hayat menghimbau agar para camat berperan sebagai motivator desa atau lurah dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, terkait program penanganan stunting yang menjadi program prioritas nasional. Hal ini sangat menentukan generasi muda yang akan datang yang melanjutkan kita semua. Kita harus gagas hal tersebut dengan sekuat tenaga kita, tentu tidak harus camatnya yang turun ke bawah tapi bagaimana di bawah camat dapat memotivasi masyarakat, lurah, desa untuk mencapai target-target yang ada, himbau Abdul Hayat. Liputan, Syahrudin Copkas, Kepala Biro Baru, mengabarkan untuk DimensiTVNews.com. Inspirasi membangun daerah.